Nabi Sulaiman adalah sosok istimewa yang menggabungkan dua peran besar, seorang nabi sekaligus raja. Sejarah mencatat ia memimpin sebuah kerajaan yang luas, makmur, dan dihuni oleh berbagai makhluk, manusia, jin, burung, bahkan hewan-hewan kecil. Kekuasaan ini bukan hasil perebutan politik, melainkan anugerah langsung dari Allah. Keistimewaan terbesar Sulaiman adalah doanya yang diabadikan dalam Al-Quran. Innahu min Sulaiman. Ia meminta kerajaan yang tak pernah diberikan kepada siapapun sesudahnya. Doa ini bukan karena ambisi, melainkan bentuk syukur agar seluruh kekuatan yang ia miliki bisa dipakai untuk menegakkan kebenaran. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kerajaan Sulaiman bukan kerajaan biasa. Dalam catatan tafsir, ia memiliki kemampuan mengendalikan angin, memahami bahasa hewan, dan menundukkan bangsa jin. Gambaran ini menunjukkan bahwa mukjizat tidak hanya berupa fenomena adikodrati, tetapi juga legitimasi kepemimpinan yang melampaui zaman. Nabi Sulaiman yang dikaruniai kerajaan luas dan kebijaksanaan tanpa tanding, suatu ketika memimpin pasukannya melewati sebuah lembah. Pasukan itu bukan pasukan biasa. Di dalamnya ada manusia, jin, bahkan burung. Langkah mereka menggema, tanah bergetar, dan udara dipenuhi aura kekuatan. Di tengah gegap gempita itu, seekor semut kecil berteriak kepada koloni di sekitarnya. Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka menyadari. Suara itu begitu pelan, tak terdengar oleh manusia biasa. Namun, telinga batin Nabi Sulaiman mampu menangkapnya. Nabi Sulaiman tersenyum. Hatinya luluh oleh kebijaksanaan makhluk mungil itu. Ia berhenti, menunduk, dan mengangkat pandangannya ke arah tanah. Bayangkan, seorang raja besar dengan pasukan yang tak terkalahkan justru terdiam mendengarkan suara seekor semut yang hampir tak terlihat. Dalam diam, ia bersyukur kepada Allah karena diberi karunia memahami bahasa seluruh makhluk. Lalu, dengan penuh kelembutan, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya berhenti. Ia tak ingin satu pun semut celaka. Disinilah momen agung. Seekor semut kecil bisa menghentikan ribuan manusia dan jin. Sebuah ironi yang indah. Betapa yang kecil sekalipun mendapat perhatian dari sang pemimpin yang adil. Kisah ini bukan sekedar pertemuan singkat, tetapi simbol kebijaksanaan seorang nabi. Ia tidak meremehkan yang lemah, tidak mengabaikan yang kecil. Semut yang nyaris tak berarti di mata manusia justru diangkat sebagai guru sunyi yang mengingatkan tentang tanggung jawab dan kepedulian. Sains modern membuktikan bahwa semut memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Mereka memakai feromon kimia untuk memberi tanda bahaya, menandai jalur makanan, hingga memanggil bala bantuan. Koloni semut bisa berisi jutaan individu yang bekerja terkoordinasi tanpa pusat komando tunggal. Dalam ekologi, semut berperan sebagai insinyur ekosistem. Mereka membangun kota bawah tanah dengan sistem ventilasi alami, menjaga keseimbangan tanah, dan mendistribusikan nutrisi.
Kisah semut dalam Al-Quran terasa makin relevan dengan penemuan ini. Apa yang dulu dianggap metafora, kini sains menginformasi. Semut benar-benar memiliki bahasa, sistem sosial, dan kepemimpinan yang nyata. Mukjizat Sulaiman bukan hayalan, tetapi pertemuan iman dengan fakta. Akhirnya, mukjizat Sulaiman memahami bahasa semut bukan hanya bukti kekuasaan, tetapi juga peringatan moral bahwa kekuatan sejati adalah kerendahan hati. Dari seekor semut, kita belajar arti kepemimpinan, syukur, dan kasih sayang pada semua ciptaan. Karena kepemimpinan sejati lahir dari mereka yang memiliki kerendahan hati.